Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan 6. Saudara, itu artinya kalau bulan Juni kita selesaikan, artinya setengah tahun 2024 sudah kita lewati. Waktu berjalan terus tanpa menunggu kita. Itulah sebabnya saya terus berdoa, mendorong Bapak Ibu semua, kita bersama-sama beroleh kemajuan demi kemajuan. Pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam Tuhan. Hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita. Tema kita hari ini adalah kasih Kristus di tengah-tengah keluarga. Saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan, terambil dari surat Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai 14. Ada 3 ayat di sini yang menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sedemikian pembacaan firman. Saudara, saya akan buka dengan cerita mengenai John Wesley, mengenai keluarganya. Saudara sering mendengar tentang kebangunan rohani John Wesley, saudara sering mendengar tentang pelayanan pekabaran Injil John Wesley atau pertobatannya di Aldersgate, tapi kita jarang dengar soal keluarganya. Kenapa saudara? Karena John Wesley sangat bergumul dengan keluarganya. Kenapa bisa bergumul? Karena sebetulnya dia tidak memikirkan untuk berkeluarga. Ketika Tuhan jamah hati dia, Roh Kudus bekerja, Tuhan panggil dia menjadi seorang pekabar Injil dan dia taat dan dia setia, dia melakukan pekabaran Injil itu, saudara. Dia tidak memikirkan untuk berkeluarga sebetulnya. Beberapa kali memang dia sempat berkorespondensi pada saat itu, berkirim pesan itu, berelasi itu melalui surat. Dia beberapa kali sempat intens berelasi dengan wanita. Tetapi karena digantung terus, tanda petik saudara, tidak dinikahi sama dia karena kesibukannya, maka beberapa perempuan ini yang pernah dekat dengan dia akhirnya menikah. Karena tidak bisa menunggu, menikah. Dan beberapa perempuan seperti itu, dia berelasi lagi, tapi kesibukan dia harus memperhatikan pelayanan dia, memperhatikan beberapa kelas meeting yang dipimpin dan resort dan lain sebagainya. Dia tidak intens untuk berelasi. Sampai suatu ketika di umur yang sudah lumayan lah ya, 48 tahun. Dia sedang berjalan di musim dingin dengan salju yang tebal, saudara. Dan dia melewati sebuah tempat, dia mau berkhotbah di sana. Ketika dia turun, karena jalanan itu ditutup dengan salju, dia pikir, dia turun dari kudanya, dia akan napak di jalanan yang dia pikir, oh segini dia bisa takar begitu ya. Tapi ternyata begitu dia turun dengan pedenya dari kudanya itu ternyata seperti semacam got parit. Sehingga dia jeblos sampai ke bawah dan kakinya patah. Ketika itu dia berteriak minta tolong karena musim dingin tidak ada yang keluar kecuali kuda-kuda dari penginjil-penginjil Metodis. Jadi kalau orang dengar pada musim yang sangat dingin ada kuda berkeliaran saudara, maka hanya 2 kemungkinan. Ini adalah kuda pengantar surat pos, atau kedua penginjil-penginjil Metodis sedang berkeliaran. Maka pada saat itu nggak ada orang, dia jatuh dan dia berteriak minta tolong. Kebetulan seorang wanita, seorang janda bernama Mary Fezel itu lewat di tempat itu dan mendengar kayaknya ada orang yang minta tolong. Wanita ini melihat, oh ternyata John Wesley, sangat terkenal kan John Wesley saat itu. Dan dibopong dengan sekuat tenaga oleh wanita ini. Wanita ini janda yang sudah mempunyai 4 anak. Kebetulan rumahnya dekat di situ.
Dia bawa pulang, John Wesley dirawat di situ beberapa minggu sampai kira-kira sudah mendapat pemulihan. Dan bagi Wesley, inilah penolong yang Tuhan kirimkan untuk saya. Dan singkat cerita, John Wesley menikah dengan Mary, yang dia panggil Molly. Jadi dalam catatan hariannya, dia panggil istrinya ini yang namanya Mary dengan Molly. Ya, saudara. Nah, cuman balik lagi, karena kesibukan pelayanannya, dia nggak fokus, dia jarang ada di rumah. Dia meeting, dia menginjili, dia berkhotbah, bahkan dikatakan satu hari rata-rata berkhotbah dia 3 kali. Setiap hari loh saudara. Itu berarti ada yang pagi sampai malam dia berkhotbah, dia jarang pulang ke rumah sebetulnya. Dan ketika dia ada di rumah pun, hubungan dia dengan istrinya Mary ini adalah hubungan yang penuh dengan konflik, dengan komunikasi yang buruk. Istrinya ini selalu menuduh dia nggak kangen, nggak pulang ke rumah karena dia banyak di tempat pelayanannya berjumpa dengan wanita-wanita yang lain, dipenuhi dengan cemburu, dan konflik terus terjadi. Ya, pertikaian rumah tangga, saudara, sampai harus berteriak-teriak dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, John Wesley dalam satu catatan harian dia begitu kecewa sekali dengan istrinya. Dan akhirnya dia katakan, saya akan fokuskan hidup saya untuk melayani Tuhan. Dalam konteks dia, saudara ya. Dan kita melihat catatan-catatan sejarah, mereka akhirnya tidak happy ending keluarga ini, walaupun tidak bercerai. Saudara, saya bukan sedang mengumbar sisi kelemahan dari seorang pendiri dari gereja Metodis, padahal saya sendiri adalah seorang pendeta Metodis. Itu sebabnya setiap pendeta-pendeta Metodis yang mau ditabiskan selalu diingatkan dengan kisah ini. Setiap pendeta-pendeta Metodis diingatkan bahwa ini loh ada contoh yang kurang baik. Sebagai seorang pendeta Metodis, kita harus menjadi sebuah peringatan dan pelajaran penting bagi yang mau ditabiskan menjadi pendeta Metodis. Saudara, tidak dapat dipungkiri, sama seperti John Wesley, banyak keluarga-keluarga Kristen bergumul dengan pernikahan. Banyak yang bergumul dengan berbagai konflik dari berbagai cara, perbedaan cara berpikir, cara pandang, nilai-nilai yang dipegang, dan kebiasaan. Konflik itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang sangat amarah, pertengkaran tens yang sangat tinggi sekali, emosional. Tetapi juga bisa berkembang menjadi sesuatu hubungan dingin yang akhirnya tidak saling lagi bicara dan bertegur sapa satu dengan yang lainnya. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen beranggapan jika memang jodoh itu di tangan Tuhan, maka seharusnya tidak ada konflik di dalam rumah tangga. Jikalau ada konflik di dalam rumah tangga, jangan-jangan dia bukan jodoh saya. Saudara, ini pemahaman yang keliru. Percayalah, setiap rumah tangga, sekalipun yang Tuhan persatukan, itu adalah jodoh Tuhan, pasti akan menghadapi konflik. Maka pada siang hari ini, saudara, sebetulnya kita akan coba memikirkan lebih dalam bagaimana kasih Kristus itu hadir di dalam setiap bahtera pernikahan. Sehingga melalui perenungan hari ini, harapannya setiap kita, saudara, baik keluarga kita di rumah tangga masing-masing, maupun keluarga besar, rohani, kita bisa menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah kita, sehingga hidup kita makin selaras dengan firman Tuhan, dan hidup kita semakin bahagia, dan kita bisa menikmati berjalan bersama-sama dengan Tuhan sebagai anak-anaknya. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Saya mulai dari ayat yang ke-14, ayat yang terakhir, karena di sini Paulus menyimpulkan dari beberapa ayat sebelumnya. Kesimpulan dia adalah, dan di atas semuanya ini, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Paulus mengatakan di atas semuanya ini. Apa itu semuanya ini, saudara? Di atas semua perbedaan-perbedaan ini, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kasih itu sebagai sarana atau media perekat, saudara, pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Paulus berbicara dalam konteks jemaat Kolose
yang adalah kebanyakan bukan orang-orang Yahudi. Ini adalah orang-orang Yunani atau orang-orang campuran, keturunan bercampur dengan orang-orang Yunani. Dan semua umat percaya ini sekarang harus bergabung di dalam satu jemaat dengan cara hidup tradisi yang berbeda-beda dengan orang-orang Yahudi juga. Bagaimana bisa mempersatukan ini semua? Maka Paulus bicara soal kasih Kristus. Dan bukan hanya saudara seiman, karena setelah perikop Kolose pasal yang ketiga ini, kalau saudara baca, setelah ayat-ayat ini saudara, kita akan menemukan pesan-pesan Paulus kepada keluarga-keluarga masing-masing. Ayat yang terkenal sekali, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi kasih Kristus menyatukan sebagai perekat, sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan itu. Itu merupakan sebuah pengajaran yang sangat penting sekali Rasul Paulus beritakan kepada jemaat Kolose. Dan saya percaya itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita hari ini. Saudara, kasih Kristus di tengah keluarga yang pertama adalah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Saudara, Allah adalah kasih. Hakikat dari kasih Allah adalah Dia selalu akan mengikat dan mempersatukan. Allah di dalam kekekalan keberadaannya, saudara, Dia selalu di dalam sebuah ikatan kasih Allah Tritunggal. Allah Bapa mengasihi Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Anak mengasihi Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa dan Allah Anak. Begitu mereka tinggal di dalam sebuah keberadaan yang kekal untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya, sebagai sebuah kesatuan di dalam kasih. Allah kita adalah Allah yang kasih. Pada waktu Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, maka hal pertama yang dilakukan Tuhan setelahnya adalah memberkati mereka. Kejadian 1 ayat yang ke-28 mencatat, Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, dan Allah memberkati mereka dan memberi perintah kepada mereka, beranak cuculah, kuasailah bumi. Saudara, inilah hakikat dari keberadaan Allah. Allah selalu adalah kasih yang ingin selalu mempersatukan saudara. Maka ketika laki-laki dikatakan bertemu dengan Hawa, istrinya, maka Alkitab juga mencatat satu perkataan yang pernah pertama kali diucapkan antar manusia kepada manusia. Itu adalah perkataan Adam kepada Hawa. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kalau dalam bahasa masa kini, saudara, Adam berkata kepada Hawa, inilah dia, belahan jiwaku, kekasih hatiku. Saudara, kasih menjadi sarana pengikat yang mempersatukan anak-anak Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, dan mereka akan menjadi satu daging dalam ikatan kasih. Tuhan Yesus berkata, ini untuk menjawab orang-orang Farisi yang mencobai dia bertanya apakah boleh bercerai. Saudara, Tuhan Yesus berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Oleh sebab itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, kesatuan dalam kasih adalah rancangan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dan dimulai dari lembaga unit sosial yang paling kecil, yaitu keluarga. Tetapi saudara, iblis selalu punya rencana untuk mencerai-beraikan, memutus hubungan ini. Tuhan punya rencana untuk mempersatukan, untuk menghubungkan. Tetapi iblis selalu punya rencana untuk memisahkan. Dengan menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa. Dan dosa memutus hubungan manusia dengan Allah dan memutus hubungan manusia dengan sesamanya. Oleh sebab itu, saudara, berhati-hatilah. Iblis akan selalu masuk mencari celah di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, untuk memecah belah hubungan antar anggota keluarga. Baik itu dari masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah relasi antar anggota keluarga, masalah dengan teman dan lain sebagainya. Kenapa, saudara? Karena iblis tahu pusat kerohanian, kekuatan daripada anak-anak Tuhan
Dimulai dari keluarga. Kalau keluarga berhasil dihancurkan hubungannya, maka kuasa Tuhan di dalam dunia ini akan semakin dilemahkan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan baik-baik hal ini. Kita bersyukur pada Tuhan, karena Dia pada hakikatnya adalah kasih. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka Tuhan Yesus kembali membuat jalan agar kita boleh dipulihkan. Kasih Kristus kembali mengikat kita yang tadinya sudah terpisah dengan Allah. Kita bisa sampai kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Dan karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita belajar untuk berdamai dengan sesama kita. Saudara, ketika Yusuf dibuang dan dijual dengan penuh kebencian oleh saudara-saudaranya, saudara, Yusuf bisa saja tumbuh menjadi orang yang begitu dipenuhi dengan amarah, kepahitan, dan sakit hati. Karena dia begitu saja ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Dia dijebak, dia masuk ke dalam sumur yang kering, bahkan dia dijual. Padahal dia datang pada saat itu atas perintah papanya untuk mengantar makanan, kebaikan bagi saudara-saudaranya, bagi kakak-kakaknya ini. Saudara, bisa saja Yusuf itu terus terjebak di dalam pemikiran kepahitan ini yang terus bertumbuh, berkembang di dalam hati dan pikirannya. Tetapi anugerah Tuhan turun atas dia, bukan? Atas anugerah Tuhan. Alkitab mencatat, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Yusuf selalu berjalan dalam penyertaan Tuhan. Dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Yusuf itu membuat respon dan reaksi dia berbeda. Suatu ketika dia sudah menduduki posisi tertinggi kedua di istana Firaun, maka orang dari berbagai penjuru dunia datang untuk mencari makanan ke Mesir, termasuk keluarga dia. Kakak-kakaknya datang ke Mesir dan mencari makanan. Ketika dia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, Yusuf tidak melampiaskan seluruh amarah, dendam, kebencian, kepahitan dia selama ini yang dia pendam puluhan tahun, saudara. Tapi Alkitab mencatat, karena Tuhan beserta dengan dia, Allah adalah kasih yang mengikat dan mempersatukan. Yusuf memeluk saudaranya satu persatu. Dan Yusuf berkata di dalam Kejadian pasal yang ke-50, "Kamu telah mereka-reka yang jahat kepada aku. Tetapi Allah telah memakai yang jahat itu, direka di tangan Tuhan menjadi sebuah kebaikan. Dengan maksud dia untuk memberi makan sebuah umat yang besar." Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kasih Tuhan di tengah keluarga kita adalah kasih sebagai perekat yang akan mengikat dan mempersatukan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ada kasih yang seperti itu di tengah-tengah keluarga saudara dan saya? Apakah saudara bahagia dengan keluarga yang Tuhan anugerahkan sekarang bagi saudara dan saya masing-masing? Apakah saudara masih ingat janji-janji nikah yang pernah saudara ucapkan ketika saudara ada di hadapan altar Tuhan untuk memulai bahtera rumah tangga? Saudara, hadirkan kasih Kristus di tengah keluarga kita dengan kasih yang sebagai pengikat yang mempersatukan itu dan yang menyempurnakan. Yang kedua, saya mengajak kita melihat ayat yang ke-12 sekarang. Kita mundur beberapa ayat. Ayat yang ke-12 berkata, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Yang kedua, kasih Kristus di tengah keluarga adalah kasih yang menguduskan. Kasih yang menguduskan. Karena ketika Paulus menyapa orang-orang jemaat-jemaat di Kolose, dikatakan, "Kalian adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya." Saudara perhatikan, kekudusan dan kasih Allah tidak dapat dipisahkan. Kasih Allah selalu diikuti dengan kekudusannya. Kasih yang menguduskan. Seperti apa saudara?
Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, itu karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Ialah untuk menguduskan kita. Ketika Allah datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus datang mencari dan menemukan saudara dan saya. Bukan sekedar untuk memindahkan kita dari lubang neraka menuju kepada surga yang permai, yang mulia itu. Tetapi Dia datang menyelamatkan saudara dan saya dari jeratan dan ikatan dosa. Supaya kita bisa lepas dari dosa. Supaya hidup kita bisa menang atas belenggu-belenggu dosa. Supaya hidup kita disucikan oleh darah-Nya, saudara. Supaya kita menjadi bersih. Kita yang telah rusak karena dosa, kita dipulihkan, kemudian diproses menjadi kembali kepada gambar dan rupa Allah sebagaimana rencana semula kita diciptakan. Saudara, banyak orang bertanya kepada saya, apa untungnya jadi orang Kristen? Boksu, apa untungnya jadi orang Kristen? Saya punya teman, usahanya gagal terus. Terus dikatakan ikut Tuhan, hidup sukses, diberkati Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia beribadah kepada Tuhan. Tapi begitu jadi pengikut Tuhan, usahanya makin sering gagal. Saya juga punya teman yang sudah sakit-sakit, kemana-mana sudah berobat tidak dapat kesembuhan. Tapi ada yang berkata, ikut Tuhan Yesus dapat kesembuhan. Dia ikut Tuhan Yesus, dan ternyata penyakitnya semakin parah. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, apa untungnya jadi orang Kristen? Maka jawaban saya kalau ada teman-teman yang bertanya seperti ini, saya katakan, yang salah itu pendeta yang ngomong kalau ikut Tuhan, untungnya hidup diberkati, akan semakin kaya raya, dan segala penyakitmu akan diangkat Tuhan, dipulihkan Tuhan. Yang salah pendetanya. Karena berkat Tuhan, kesembuhan Tuhan, itu berdasarkan kasih karunia dan rencana Tuhan bagi kita masing-masing. Dan semua berkat Tuhan yang dari atas itu, saudara, itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nggak usah disamaratakan. Kalau ada orang yang sakit disembuhkan, karena rencana Tuhan harus digenapkan atas hidup orang itu, Tuhan akan pakai cara itu. Tapi itu jadi standar. Kalau ada anak Tuhan yang hidupnya sukses setelah dia percaya Tuhan, Tuhan mau pakai dia untuk tujuan dan rencana Tuhan. Tetapi ada yang tidak disembuhkan. Jadi apa untungnya, saudara? Maka ini untungnya. Ketika bicara kasih Tuhan, ikut Tuhan, untungnya apa? Yang pertama-tama adalah hidup kita disucikan dari dosa. Hidup kita diperbaharui dari hari ke hari. Kita menjadi orang yang semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Dan hidup kita mendapat damai sejahtera dan kekuatan. Sekalipun menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, sakit penyakit, dan tantangan-tantangan. Itu untungnya menjadi orang Kristen. Maka ketika kasih Kristus dinyatakan di dalam keluarga kita, yaitu kasih yang menguduskan, saudara, maka kita percaya bahwa kehadiran Kristus di tengah-tengah keluarga kita, yaitu untuk memproses kita. Seperti firman Tuhan berkata, sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskannya dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah sebuah proses pembentukan karakter Kristus yang dimulai dari tengah-tengah keluarga. Saudara, ketika Tuhan melihat tidak baik Adam seorang diri, Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian 2:18. Saudara, menarik di sini kalau kita perhatikan kata dalam bahasa aslinya, di sini ada permainan kata yang indah. Penolong yang sepadan, itu bahasa Ibraninya adalah ezer, kenekdo. Ezer itu adalah helper, penolong. Tapi saudara jangan pikir Hawa diberikan kepada Adam sebagai helper. Bahasa sekarangnya jadi pembantu, asisten. Bukan, saudara, ezer itu sering dipakai bagi Tuhan. Ezer, umatnya, Tuhan, Allah, Yahweh, ezer kepada anak-anaknya. Itu sebab kita kenal istilah Eliezer, saudara. Ezer itu Eliezer, Allahku sebagai penolongku. Ezer itu adalah penolong dan sering dipakai dari kata Tuhan. Maka kita lihat penolong yang sepadan, ezer itu penolong. Kenekdo,
Nah ini indahnya. Kalau kenekdo sendiri kata itu kita artikan itu adalah lawan, opposite, against, lawan saudara. Jadi Tuhan memberikan seorang penolong yang sepadan, helper dengan cara melawan dia. Memang ada yang menafsirkan lawan di sini artinya adalah lawan jenis. Ya, satu penolong yang sama seperti Adam, tetapi lawan jenis begitu, secara fisik berlawanan. Tetapi saya percaya bukan sekedar fisik berlawanan, tetapi secara mental juga. Maka kalau kita terjemahkan dengan bebas, maka ezer kenekdo bisa diterjemahkan Tuhan menciptakan Hawa itu adalah sebagai orang yang menolong Adam dengan cara melawan dia. Saudara, saya berikan sebuah foto, mungkin bisa membantu kita memahami ayat ini. Kalau saudara lihat pohon yang tegak berdiri di tengah, itu sebetulnya pohon yang sudah mau jatuh. Tapi dia harus ditopang dengan satu batang pohon lagi yang besarnya sama kurang lebih, untuk bisa menopang pohon yang tengah itu tetap bisa berdiri dengan tegak. Kalau batangnya itu kecil, pohon yang tengah pun jatuh, dua-dua jatuh. Tetapi ada satu batang yang besarnya kurang lebih sama, dan dia menopang. Dia menolong batang yang di tengah untuk tetap berdiri tegak. Dengan cara apa saudara? Menahan bebannya, dengan cara melawan bebannya. Ini ezer kenekdo saudara. Kalau kita terjemahkan di dalam hubungan suami dan istri, ketika kita bicara suami atau istri adalah seorang penolong, yang sepadan, yang seimbang, itu adalah dengan cara melawan. Kenapa saudara? Karena dengan cara seperti itulah kita boleh saling memproses satu dengan yang lainnya. Dengan cara itulah Tuhan membentuk masing-masing pribadi. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Seringkali perbedaan yang tajam yang terjadi, itu sesungguhnya Tuhan maksudkan dan izinkan terjadi. Supaya setiap kita masing-masing bisa berdiri dengan tegak. Coba kalau dalam hidup kita nggak ada orang yang melawan kita lagi, saudara. Apa yang kita katakan selalu benar dan selalu disetujui orang. Disitulah saat-saat sebenarnya yang paling hancur di dalam hidup kita. Karena nggak ada yang nolong kita lagi. Kita terjerumus jatuh. Semua iya apa yang kita katakan. Tetapi ketika masih ada orang yang berkata tidak, bukan, jangan. Itu berarti Tuhan masih berbelas kasihan, beranugerah bagi kita. Itulah sebabnya ketika kita berrelasi suami dan istri, seringkali kita mengeluh bukan? Kenapa saya ngomong A, kamu ngomong B? Saya selalu ngomong A, kamu B, kenapa kamu lawan saya terus? Maka baca ezer kenekdo. Tuhan tempatkan orang-orang di samping kita untuk menolong kita, melawan kita, untuk kita terus bisa berdiri dengan tegak. Tetapi jujur saudara, banyak keluarga-keluarga yang tidak bisa memahami hal ini. Yang merasa setiap perbedaan-perbedaan itu akhirnya berkembang menjadi konflik yang tidak bisa dikendalikan. Itulah sebabnya saudara, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Kasih Kristus hadir di tengah-tengah keluarga kita, itu untuk menguduskan kita. Untuk memproses kita. Sehingga karakter-karakter Kristus bisa muncul di dalam hidup kita. Sehingga setiap perbedaan-perbedaan itu kalau kita maknai dengan baik saudara, kita akan bersyukur pada Tuhan. Kita bukan kecewa dan kita menyesal kenapa Tuhan tempatkan orang seperti ini di samping kita. Melainkan kita bersyukur. Kalau sampai hari ini masih ada orang yang berlawanan dengan saya pikirannya, Tuhan masih terus memperingatkan saya melalui orang yang Tuhan tempatkan ini. Itulah sebabnya saudara, ingat, kasih Kristus itu mengikat dan mempersatukan. Ketika kita terus diproses di dalam rumah tangga, saudara jangan biarkan iblis mengambil celah itu untuk memisahkan kita. Biarkanlah setiap perbedaan-perbedaan itu menjadi sebuah pembentukan karakter yang baik. Kita semakin erat bersatu. Iblis tidak punya tempat di rumah tangga saudara dan saya. Yang terakhir, kasih Kristus di tengah-tengah keluarga.
Kalau kita bicara tentang pembentukan karakter, maka pertanyaannya karakter Kristus yang mana yang perlu kita pelajari, yang perlu kita hadirkan di dalam keluarga kita. Maka kita temukan di ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kasih Kristus di tengah-tengah keluarga. Yang ketiga ialah kasih yang sabar. Sabar. Saudara, kesabaran adalah karakter Kristus yang sulit sekali. Tetapi ini firman Tuhan, saudara. Wajib kita latih seumur hidup kita. Saudara, saya seringkali gagal dalam hal ini, kesabaran. Maka ketika saya ketik poinnya, istri saya intip laptop yang sedang saya ketik. Karena istri saya lah orang yang paling berjasa membuat khotbah saya semakin baik dan semakin bagus, saudara. Dia lihat, apa sih poinnya? Sabar. Wah, sabar, dia bilang. Khotbahin dulu diri kamu sendiri sebelum khotbahin orang. Kesabaran itu karakter Kristus yang paling sulit, saudara. Saya menduga di antara kita juga bergumul dengan karakter ini. Saudara, sabar berarti menahan diri dari hal-hal yang negatif, seperti emosi, marah yang berlebihan. Kesabaran bicara soal ketahanan akan tekanan hidup. Kesabaran bicara soal pengendalian diri dalam menahan hawa nafsu. Kesabaran bicara penerimaan diri akan hal-hal yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Itu bicara kesabaran, saudara. Maka dalam bahasa Inggris, sabar itu terjemahannya apa, saudara? Long suffering. Long suffering, suffer itu menderita. Sabar itu adalah panjang, penderitaan yang panjang. Long suffering. Itulah kasih Kristus bagi kita. Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Mazmur 145 ayat yang ke-8. Tuhan bukan hanya panjang sabar, tetapi ia juga pemberi pengampunan, saudara, bagi saudara dan saya. Maka inilah karakter Kristus yang firman Tuhan perintahkan untuk kita latih bersama-sama, saudara. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar kita, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berapa lama, berapa panjang kita harus mengampuni? Selama hidup kita. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali saya harus mengampuni? Tuhan Yesus berkata 70 kali 7 kali. Itu artinya seumur hidup kita adalah pelajaran tentang kesabaran dan pengampunan. Maka ketika firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam kepada yang lain. Ampunilah sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Saudara, bicara kasih Kristus. Maka kata pertama yang Paulus pakai untuk mendeskripsikan definisi kasih 1 Korintus 13. Kata pertama yang Paulus pakai, saudara, adalah sabar. Kasih itu sabar. Seringkali kita beranggapan kasih itu suka memberi. Kasih itu bagaimana kita mudah tersentuh terhadap kebutuhan orang lain dan kita memberi kepada dia. Itulah kasih. Tetapi firman Tuhan berkata, kasih itu sabar. Kita bisa memberi orang dengan penuh kasih menurut kita. Tetapi firman Tuhan katakan, yang paling dibutuhkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang hidup dengan kita, adalah kesabaran dan pengampunan kita. Saudara, di dalam hidup dunia yang tanpa pengampunan ini, saudara keluar dari tempat ini, saudara ketemu macet di jalan, dunia tanpa sabar, tanpa pengampunan, no mercy. Apakah ada kasih Kristus yang bisa bersuara? Dan itu pertama-tama dilatih dari rumah tangga masing-masing. Saudara, Ruth Bell Graham, istri dari almarhum Billy Graham. Ruth ini juga sudah almarhumah, bahkan lebih awal daripada Billy Graham. Dia pernah berkata,
Keluarga Kristen yang bahagia adalah gabungan dari dua pribadi yang suka mengampuni. Orang yang tidak dapat sabar dan mengampuni adalah orang yang akan selalu tersiksa dengan kegelisahan seumur hidup dia. Tuhan Yesus berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Rasul Paulus memberikan penjelasan terhadap perkataan Tuhan Yesus ini di dalam Roma pasal yang ke-12. Rasul Paulus berkata, janganlah kalah oleh karena kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, karena kasih Kristus hadir di rumah tangga kita melalui karakter Kristus kesabaran ini. Saya tutup firman Tuhan ini dengan kesaksian pergumulan kami, keluarga. Saya sudah minta izin dengan semu saya akan cerita ini. Dan dia sudah merestui. Semoga menjadi berkat. Jadi kami sering berkonflik, terus terang aja. Tadi setelah kebaktian 1, banyak jemaat berkata, wah Boksu buka konflik rumah tangganya. Iya, saya juga manusia yang sedang bergumul. Kami sering berkonflik. Kita sebut prahara kita adalah prahara tisu dan rambut. Saya memiliki alergi hidung, saudara. Jadi kalau saya kena debu, saya kena dingin, saya langsung pilek. Teman-teman dekat saya tahulah yang sering bersama-sama. Jadi saya mudah sekali alergi, dan kalau sudah alergi saya flu, bersin-bersin, saya tidak bisa mengendalikan hidung saya, keluar terus air begitu ya, saudara. Dan sehingga saya banyak menggunakan tisu. Jadi saya sering menggunakan tisu. Dan sering kali saudara, saya setelah memakai tisu yang sudah saya lap-lap hidung saya, pikir saya, jangan-jangan saya mau pakai lagi nih nanti ke depan. Saya nggak langsung buang, saya taruh saudara. Jadi dimanapun tempat saya ada, di situ ada tisu-tisu saya saudara. Dimanapun di seluruh bagian rumah saya yang saya suka ada di situ, ada tisu-tisu saya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menjijikan bagi istri saya. Katanya, jorok banget sih kamu. Tisu bukan langsung dibuang, nanti masih mau dipakai. Ya itu kan udah ada ingusnya. Tapi sebaliknya saudara, saya sangat terganggu sekali kalau saya melihat banyak rambut yang jatuh di lantai, di mana saudara. Saya sudah bersihkan, misalkan di kamar, nanti ada rambut lagi. Bahkan kalau di toilet, maaf ya saudara ya, di lubang setiap habis mandi itu rambut banyak. Sampai kadang-kadang mampet di situ saudara, sampai banjir. Dan saya berkata, aduh kamu bersihkan dong kalau ada rambut. Memang istri saya bergumul setelah kelahiran putri kedua kami, rambutnya banyak yang berjatuhan saudara. Kamu bersihkan dong, saya sudah bersihkan. Dan kami selalu konflik. Dia selalu komplain tentang tisu, saya selalu komplain tentang rambut. Waktu dia komplain tentang tisu, saya bilang, ini ciptaan Tuhan, saya nggak minta punya hidung seperti ini. Ini pemberian Tuhan, ini apakah kesalahan saya? Ya hidungnya nggak salah, tapi punya tisu ya buang, kata istri saya. Demikian juga saya bilang, aduh rambut di mana-mana, ya itu bukan kesalahan saya juga. Saudara, kami sering bertengkar, bertahun-tahun seperti ini. Gara-gara ini saudara, maksud saya, bertahun-tahun. Sampai suatu ketika Tuhan bekerja di antara kita. Suatu ketika saya melihat istri saya walaupun jijik ya dengan tisu-tisu itu, dia pungutin akhirnya, dia nggak pakai ngomel-ngomel lagi. Dia mungkin udah bohwat gitu maksudnya ya. Mau diomelin juga nggak bertobat-tobat nih orang. Jadi dia ambil, dia buangin. Lalu ketika saya melihat dia udah nggak pakai ngomel lagi, dia buang tisu-tisu. Setiap kali lihat ada tisu dia buang satu-satu. Lalu saya berpikir seperti ini, Tuhan berbicara dalam hatiku. Kalau istri saya bisa melakukan hal seperti ini, kenapa saya tidak? Mulai saat itu saya bertobat, setiap kali saya lihat rambut, saya pungut saudara. Setiap mandi, saya mandi belakangan, karena dia mandi duluan, ketika mandi, saya akan pungutkan itu rambut, dan saya bersihkan. Saudara, inilah kasih Kristus. Maka di dalam 1 Korintus pasal 13, Rasul Paulus berkata, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu bukan menutupi dosa, tetapi kasih itu selalu saling menopang dan memperlengkapi, saling membackup di mana kelemahannya. Kasih itu di dalam keluarga selalu saling menutupi bagian-bagian yang kurang.
Kalau saudara bisa hadirkan kasih seperti ini dalam keluarga saudara dan saya, percayalah saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga itu. Tetapi mungkin di antara kita berkata seperti ini, boksu baru, tisu, dan rambut. Ada loh jemaat yang jauh mempraktekkan kesabaran, ketekunan, mengasihi pasangannya sebagai bagian dari tubuhnya sendiri. Itu jauh lebih luar biasa. Saya tahu saudara, ada keluarga-keluarga yang merawat istri atau suaminya yang sudah terbaring begitu lama, menyuapi dengan makanan, membersihkan tubuhnya, membersihkan kotorannya, dan terus itu dilakukan berhari-hari. Saudara, luar biasa, saya kagum dengan kesaksian-kesaksian seperti ini. Sebagaimana saya diingatkan kasih Tuhan yang begitu besar untuk saudara dan saya. Ketika kita sudah jatuh dalam dosa, kita kotor dan najis, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia memilih datang ke dalam dunia ini untuk membersihkan saudara dan saya dari kubangan lumpur, dosa, dan maut. Itu sebabnya Yesus Kristus disebut dengan Raja Damai. Kenapa dia disebut Raja Damai? Karena dia sudah mendamaikan sebuah konflik terbesar yang tidak bisa diselesaikan oleh umat manusia kapanpun saja dan dimanapun saudara. Yaitu konflik perseteruan antara manusia dengan Allah. Yesus disebut Raja Damai karena dia memperdamaikan kita dengan Allah. Itulah sebabnya Tuhan mau kita menjadi pembawa-pembawa damai. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.